Kami dari kelompok 4 akan membahas hasil pekerjaan kami terkait dengan domain specific language model pre-training for biomedical natural language processing. Next. Latar belakang di sini, penelitian ini didasarkan pada temuan domain specific language pre-training for medical NLP yang membuktikan bahwa model spesifik biomedis seperti PubMed-BERT lebih unggul dibandingkan model umum seperti BERT dalam memahami teks medis. Ini menunjukkan bahwa pre-training dari nol dengan data biomedis lebih efektif daripada sekedar fine-tuning model umum. Menguji temuan ini dalam tugas ekstraksi entitas membuktikan bahwa model spesifik biomedis tetap lebih unggul. Hasil ini menegaskan bahwa pendekatan domain spesifik pre-training masih diperlukan untuk NLP di bidang biomedis, meskipun model bahasa besar semakin berkembang. Next. Tujuan penelitian. Di sini terdapat 6 poin. Yang pertama adalah mempelajari efektivitas model bahasa yang dilatih khusus untuk teks biomedis. Yang kedua, membandingkan kinerja model biomedis seperti PubMed-BERT dengan model bahasa umum seperti BERT menggunakan tolak ukur BERT. Yang ketiga adalah menganalisis kemampuan model dengan benar untuk mengenali istilah medis seperti penyakit, obat, dan prosedur. Yang keempat adalah mengidentifikasi efektivitas model dalam intent detection. 5. Mengukur dampak jumlah data terlabel pada kinerja model, terutama dalam kondisi sumber daya terbatas. Dan yang terakhir adalah menunjukkan bahwa model yang dilatih khusus untuk teks biomedis lebih unggul dalam memahami istilah dan konteks medis dibandingkan model umum. Next. Pada metodologi eh, terdapat 3 langkah. Yang pertama adalah pengumpulan data, kedua adalah eksperimen model, yang ketiga adalah evaluasi dan hasil. Sumber data. Untuk sumber data berasal dari repositori BioNLU Cooling 2024 Biomed Near Intent Detection yang menerapkan NLP untuk Name Entity Recognition dan juga Intent Detection di bidang biomedis. Dataset yang digunakan adalah berasal dari BLAR, paper yang berasal dari paper with code. Satu, alasan pemilihan dataset. Dataset dipilih untuk mencerminkan kompleksitas bahasa dalam deteksi intent dan ekstraksi identitas biomedis. Dataset yang digunakan adalah sebagian berikut. Kedua adalah cara pengambilan dataset. Dataset diperoleh dari sumber benchmark NLP biomedis. Untuk dataset CMD dan WKKEC diterjemahkan dari bahasa Mandarin ke dalam bahasa Inggris menggunakan Google Translate API, divalidasi oleh ahli bahasa. Dataset benar menggunakan train test split dari makalah aslinya. Yang ketiga adalah justifikasi penggunaan dataset. Dataset telah digunakan dalam penelitian sebelumnya dan sesuai dengan tujuan studi. Validasi manual memastikan bahwa kualitas meskipun ada proses terjemahan. Train test split yang telah ditetapkan memungkinkan evaluasi yang akurat dan replikatif. Pada pada proses pra pengolahan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah membaca dan menyiapkan data. Jadi dataset dalam format teks atau CCF dibaca dan dikonversi ke data frame. Lalu kalimat dalam label dipisahkan untuk diproses lebih lanjut. Langkah kedua adalah tokenisasi dan penyelarasan label. Menggunakan library dari Hugging Face, setiap token diberi label yang sesuai berdasarkan offset mappingnya. Padding ditambahkan agar panjang input seragam. Tahap ketiga adalah konversi label ke format numerik. Label dikonversi ke ID untuk pemrosesan model. Selama tokenisasi, token yang tidak berisi kata utama diberi label -100 agar diabaikan dalam training.
Tahap terakhir adalah penjelasan prediksi dengan label asli. Model memprediksi label dalam bentuk angka. Prediksi dikonversi kembali ke label teks untuk evaluasi menggunakan F1 score dan presisi dan recall. Next. Dalam metode klasifikasi teks, eh, model menggunakan metode supervised fine tuning. Supervised fine tuning adalah metode melatih ulang model bahasa dengan data spesifik memungkinkan learning dari contoh yang diberi label. Model yang digunakan sebelumnya sudah diperalati pada data umum, lalu disesuaikan dengan data spesifik untuk meningkatkan performanya dalam tugas tertentu. Terdapat 5 setting pada model SVT. Setting A, fine tuning model BERT dan Roberta yang hanya dipilih sebelumnya di korpus bahasa Inggris umum, tanpa pelatihan tambahan pada teks biomedis. Untuk setting kedua, menggunakan transformer dengan pre-training lanjutan di teks biomedis, termasuk Biomer, PubMed, BERT, Biomed, Roberta, dan Klinik BERT. Untuk setting ketiga, yaitu setting C, menggunakan model LSTM dan CNN untuk menghasilkan embedding kata dan prediksi tag. Untuk setting keempat, model berbasis fitur buatan Handcraft dengan ML classifier menggunakan fitur seperti post tag parsing dan ngram dari Genia Tagger. Untuk setting kelima, model NER terkini menggunakan PubMed. Next, dari percobaan rerun terdapat eh, dalam percobaan rerun menggunakan 4 model, berikut ada hasilnya. Di sini ada hasil model transformer NER, lalu ada hasil model transformer ID, hasil model CNN LSTM NER, dan terakhir ada hasil model handcrafted fitur NER. Next. Untuk analisis dan hasil kendala, pada ini analisis hasil transformer model, PubMed menghasilkan embedding berkualitas tinggi. Kedua, embedding berbasis LSTM atau CNN dan model ML tradisional memiliki kinerja yang buruk. Dan ketiga, dataset perlu diperluas dalam hal bahasa, ukuran, dan label. Dan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan rerun model, yang pertama adalah memakan waktu lama saat training. Yang kedua adalah sumber daya yang terbatas. Yang ketiga, hasil setiap rerun bisa saja berubah. Yang keempat, ketergantungan pada library Hugging Face. Kesimpulan dari kelompok kami, model seperti Roberta dan PubMed yang telah dilatih ulang pada data biomedis terbukti lebih akurat dalam mendeteksi intent dan mengekstrak entitas. Tantangan utama dalam pemrosesan teks biomedis adalah kompleksitas istilah dan pertanyaan tidak lengkap yang sulit ditangani oleh model umum. Ke depan, penelitian akan berfokus pada ekstraksi intent dan entitas secara bersamaan sebagai pasangan relasi untuk memahami konteks dan hubungan dalam teks biomedis dengan lebih baik. Saran dari kami adalah untuk pengembangan alat khusus, membuat model spesifik untuk biomedis melalui pelatihan ulang model atau mengembangkan arsitektur baru. Yang kedua adalah integrasi umpan balik manusia, meningkatkan akurasi model dengan melibatkan umpan balik manusia agar lebih akurat dan dalam memahami teks biomedis yang kompleks. Yang ketiga, penerapan di berbagai bidang, menguji adaptabilitas model di luar domain biomedis untuk melihat sejauh mana model ini dapat beradaptasi. Terakhir, eh, evaluasi evaluasi berkelanjutan ialah melakukan penelitian dan pengujian model secara terus-menerus untuk pengembangan lebih lanjut. Demikianlah presentasi dari kelompok 4. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.